Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ena Nur Angela, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Bunga Bangsa, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan praktik coaching dengan alur Tirta yang merupakan tugas dari ruang kolaborasi modul 2.3 coaching dan supervisi akademis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada waktu tidak, Bu Ella? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh, insya Allah ada waktunya, siap. Ada yang ingin dibicarakan, Bu Pia? Iya, begini Bu Ella. Akhir-akhir ini saya merasa siswa-siswa saya itu budaya literasinya sangat minim gitu. Kalau dibuat rate angka 1 sampai 10, mungkin siswa-siswa saya ini ada di rate 6 gitu. Mungkin di atas rata-rata, tapi tidak jauh dari rata-rata. Dan menyebabkan minat belajar mereka pun menjadi kurang. Ini bagaimana ya Bu Ella ya? Mohon maaf nih, sebetulnya ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih tujuan Bu Pia ingin kita bicarakan masalah ini? Barangkali Bu Pia punya harapan-harapan seperti itu, Bu Pia. Dengan bicara seperti ini, saya berharap saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu Ella. Oh iya, seperti itu ya. Tadi Bu Pia mengatakan bahwa minat membaca pada murid-murid Bu Pia itu ada di rate 6 ya, Bu Pia. Ya, seperti itu. Iya, betul. Dari kondisi real yang terjadi di lapangan dari minat membaca yang di rate 6 itu seperti apa, Bu Pia? Kalau saya ingat kembali, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam literasi membaca dan minat belajar ini, sepertinya metode atau strateginya itu membosankan, Bu, terlalu monoton dan tidak dominan bergerak gitu. Jadi mereka hanya diam, kemudian sifatnya pun mungkin sudah ketinggalan zaman gitu, sehingga mereka pun tidak tertarik untuk berliterasi, untuk belajar lebih baik lagi begitu, Bu. Seperti itu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan minat membaca untuk murid-murid Bu Pia ini kurang dari yang diharapkan? Saya merasa penyebab dari kurangnya minat belajar dan literasi murid-murid saya itu yang pertama karena mereka itu sudah mengenal gadget, Bu. Mereka itu lebih tertarik dengan scroll-scroll media sosial, terus misalnya seperti Instagram, Facebook, Twitter. Mereka itu lebih senang seperti itu daripada membaca buku, sehingga seharian mereka untuk tetap berada di layar HP itu buat mereka itu tidak terasa, waktu demi waktu itu tidak terasa bagi mereka, sehingga mereka tidak mau. Selama ini strategi apa yang sudah dilakukan Bu Pia untuk membangkitkan minat membaca ini, Bu Pia? Di sekolah saya, Ibu, ada pembiasaan
literasi biasanya dilakukan seminggu sekali setiap hari kami. Pengetahuan atau membuka wawasan global mereka tentang eh, pemahaman secara umum gitu ya, karena kan kita tahu budaya, kita tahu dengan membaca itu akan membukakan jendela dunia gitu ya, ya Bu ya. Jadi saya berharap anak-anak saya itu senang untuk membaca gitu, agar mereka juga paham tentang apa sih yang ada di isi dunia itu seperti apa, bahasa dari komunikasi mereka pun menggunakan bahasa-bahasa yang serupan gitu, bahasa-bahasa yang lugas. Baik, Lutfia. Untuk kedepannya, kira-kira strategi apa lagi ya yang bisa ditingkatkan atau bisa dilakukan oleh Bu Pia dalam rangka meningkatkan minat baca pada murid-murid Pia? Yang saya lakukan mungkin kedepannya saya akan merubah dalam literasi pembelajaran saya gitu ya Bu ya. Misalnya dengan konten-konten yang mengaitkan dengan pembelajaran atau apa yang mereka sukai gitu. Misalnya membuat konten-konten pembelajaran lewat CapCut atau misalnya lewat TikTok, aplikasi yang sedang marak saat ini. Atau misalnya bisa juga dengan menggunakan komik yang penuh dengan gambar-gambar, namun tetap kita mengaitkan pembelajaran di sana. Itu bagus sekali ya Bu Tia ya, apabila itu bisa dilakukan di waktu-waktu mendatang, saya dukung sekali Bu Tia. Mudah-mudahan ide seperti itu bisa menjawab permasalahan dan bisa menjadikan suatu solusi bagi Bu Pia dalam menyelesaikan masalah yang Bu Pia hadapi. Iya Bu, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada sore hari ini bisa memotivasi Bu Pia supaya Bu Pia menemukan ide-ide sendiri dalam menyelesaikan masalah yang Bu Pia hadapi. Iya Bu, Itu. terima kasih. Bu, alhamdulillah saya sedikit tercerahkan nih Bu, Alhamdulillah. eh, dengan obrolan ini yang sebelumnya saya sangat gelisah sekali, saya sangat bingung bagaimana ini gitu ya. Tapi ternyata setelah saya berbicara, saya mengeluarkan aspirasi yang sebetulnya saya juga sudah tahu, cuma saya kurang percaya diri, Bu. Tapi dengan mengobrol dengan Ibu ini, saya mulai tercerahkan, termotivasi kembali. Terima kasih ya, Bu Ella ya, atas Iya, waktunya. sama-sama Bu Pia. Mudah-mudahan rencana yang saya rencanakan berjalan lancar ya, Bu ya. Iya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan suatu apapun, sehingga Bu Pia bisa menyelesaikan masalah yang Bu Pia hadapi. Ya, oke. Terima kasih, Bu Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Pia, sukses ya. Bicara sebentar. Baik, Bu Ella. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Pia, saya mau menceritakan tentang masalah yang saya hadapi di pembelajaran di kelas Bu Pia. Barangkali Bu Pia bisa bantu begitu ya. Ya, silakan. Ah, Bagaimana? Ibu Pia, pada saat saya mengajar di kelas saya, kelas TK ya Bu Pia ya, saya kan sudah mengenalkan pernah membaca seperti itu. Nah itu pada saat saya mengenalkan huruf vokal, saya menghadapi kendala murid-murid saya itu tidak semua paham dengan apa yang saya ajarkan. Jadi hanya murid yang sudah dari rumah sudah diajarkan oleh orang tuanya membaca seperti itu, dia pasti mampu
mencapai tujuan yang saya inginkan. Tetapi anak-anak yang lain itu belum paham semua, itu permasalahan yang ada di saya. Barangkali Bu Pia punya saran atau seperti apa ya Bu Pia? Oke, nah jadi menurut Bu Ella ini apa yang Bu harapkan dari obrolan kita hari ini? Kira-kira Nah, apa? harapan saya sih mudah-mudahan saya bisa menemukan ide-ide supaya saya bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini di pembelajaran di kelas Pia. Oke, baik. Nah, sekarang menurut Bu Ella, hal apa yang membuat murid-murid Bu Ella itu eh, apa tuh tidak seperti yang Bu Ella harapkan? Iya, saya kan em, berharap agar murid-murid saya itu setelah saya mengenalkan huruf vokal, harapan saya murid saya eh, dapat mengenal huruf vokal itu apa saja. Kemudian dia bisa membedakan bentuk dari huruf-huruf tersebut dan juga bisa membedakan bunyi dari huruf tersebut. Juga bisa menulis, kemampuan menulis mereka juga baik seperti itu Bu Tia, harapan saya. Oh begitu, ya baik. Kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Ella ini eh, berbeda dari yang lain gitu? Apa Bu Ella? Yang membuat mereka berbeda itu Apakah dari kebutuhan atau menurut gaya belajarnya? asesmen yang saya lakukan, terutama di fokus ya, fokus mereka itu kurang ini ya, kurang tertuju pada pembelajaran yang saya berikan seperti itu Bu Pia. Dan saya juga melihat pada saat saya mengenalkan huruf, saya sudah berusaha untuk menyediakan berbagai macam alat atau media pembelajaran yang beragam seperti itu. Tapi ketika saya melakukan pembelajaran, tidak semua murid itu kelihatan antusias atau merasa senang seperti Oke itu. baik. Kira-kira penyebab utamanya murid-murid Bu Ella itu seperti itu kira-kira apa ya? Tadi yang seperti saya utarakan tadi, fokus mereka itu kurang ini ya, fokus mereka itu kurang maksimal ketika saya mengajar di kelas. Kemudian terlihat mereka kurang semangat seperti itu Bu Tia pada saat saya mengajarkan membaca. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, hal apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya untuk Yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya menggunakan berbagai macam media pembelajaran pada saat saya mengajarkan pramembaca, seperti saya menggunakan kartu-kartu huruf, kemudian saya juga menggunakan poster, memasang poster di tembok yang ada di kelas. Kemudian saya juga sudah menyiapkan buku-buku cerita supaya mereka memiliki minat membaca Bu Fia. bagaimana dengan hasilnya Bu Ella? Apakah itu sudah efektif? Hasilnya hasilnya saya rasa belum efektif ya, hanya anak-anak tertentu saja. Jadi kemampuan mereka tidak tidak merata seperti itu ya. Oh, Hanya anak-anak tertentu saja yang yang bisa ya. respons apa Betul. yang saya berikan pada Ya, mereka. karena sebetulnya berbeda-beda ya Bu Ella ya, gaya belajar Ya, anak itu kan ada yang audio atau misalnya visual atau ada juga yang kinestetik tidak bisa diam gitu ya, jadi ya, berbeda penanganannya begitu ya Bu Ella ya. ya Bu Kemudian Fia. apa ada cara lain yang sudah Ibu lakukan selain yang tadi Ibu katakan yang Saya sih mungkin sudah lebih efektif lagi? yang lebih efektif lagi ya, saya sih sudah melakukan ini dengan menggunakan untuk membangkitkan antusias anak-anak ya. Saya sudah belajar mengenalkan huruf ini melalui nyanyian, lagu-lagu seperti itu Bu Fia. Oke, ya saya juga setuju ya sebetulnya hal yang sudah Ibu lakukan sudah baik, cuman memang di lapangan kita sering mengalami
kesulitan ya atau mengalami permasalahan. Tinggal konsistennya saja. Oke, baik Bu Ella. Eh, Kemudian rencana apa nih yang Bu Ella eh, akan rencanakan untuk kedepannya gitu ya, agar murid-murid Bu Ella ini rata gitu dalam belajarnya, itu bisa kita tuh bisa sama-sama dalam pembelajaran, tidak Iya. ada yang tertinggal. Apa rencana Bu Ella ke depannya? Rencana saya ke depannya, karena ini waktunya juga terbatas seperti itu Bu Pia ya, mungkin saya harus menambah ilmu supaya saya lebih berkembang lagi, terutama dalam mengajarkan anak pramembaca. Saya akan belajar belajar lagi atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM seperti itu mungkin ya, tentang bagaimana cara mengenalkan anak-anak pramembaca, kemudian juga di media sosial seperti YouTube seperti itu barangkali bisa membantu saya mencari ide-ide supaya anak-anak tidak bosan ketika anak-anak belajar membaca. Oh begitu Bu Ella. Kemudian sikap apa sih sebetulnya yang ingin Bu Ella tunjukkan untuk mewujudkan anak-anak yang Bu Ella harapkan? Ya, yang saya harapkan mudah-mudahan ketika saya mengajarkan membaca, anak itu malah merasa senang, mereka merasa tertarik, bersemangat selalu, dan selalu termotivasi, sehingga kalau motivasi itu sudah mereka dapatkan, mudah-mudahan harapan saya anak-anak bisa mengenal huruf dan mereka akan bisa mencapai tujuan, yaitu pramembaca itu sudah lancar untuk tingkat TK. Bagus sekali Bu Ella, rencana itu sudah baik menurut saya. Kemudian nih, apabila dipresentasikan kemungkinan rencana yang Bu Ella ini ingin wujudkan, itu ada di presentasi berapa ya kemungkinan keberhasilannya? Jika dipresentasikan dari angka 1 sampai 100? Mungkin kalau untuk sekarang ini mungkin masih di range 5 ya. Sedangkan kalau untuk target ke depan mungkin akan saya tingkatkan menjadi 7 atau 8 lah, supaya target yang ingin saya capai itu bisa maksimal lagi Bu Fia. Oke, komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu bagaimana? Ya, komitmen saya selain saya harus melakukan strategi-strategi yang lebih baik lagi pada pembelajaran di kelas, saya juga harus menambah pengembangan diri saya supaya lebih meningkat lagi, terutama dalam memberikan pembelajaran mengenalkan huruf atau prambaca ini Bu Fia. Oke, bagus sekali Bu. Saya juga sangat mendukung apa yang ingin Ibu rencanakan ya. Rencana aksi tindak lanjutnya sudah baik, semuanya sudah baik. Komitmen Ibu juga mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sesuai dengan harapan kita semua. Oke, mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, Ibu ceritakan kepada saya? Alhamdulillah Bu Fia, setelah saya berbicara seperti ini, saya sedikit menemukan ide-ide. Sudah terserahkan ya Bu Ella. Keresahan saya sudah selama ini yang saya rasakan. Ya, terima kasih ya Bu Fia untuk pencerahannya. Mudah-mudahan ide-ide ini bisa menjadi solusi bagi saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Ya, terima kasih ya Bu Fia. Semangat Bu Ella, optimis selalu ya dalam meningkatkan pembelajaran kepada murid-murid Bu Ella. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Bu Fia atas waktu